Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan soal latihan soal pembahasan pedagogi ya. Pedagogi terbaru 2021 yang insya Allah akan jadi bekal nanti pada saat teman-teman UP nanti insya Allah, amin. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Oh ya, tapi sebelumnya saya mohon bantuannya dulu. Teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk klik subscribe, jangan pelit-pelit ya. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu klik, dimudahkan nanti ujiannya, amin ya robbal alamin. Baik, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Memperkirakan penyebab, B. Identifikasi kasus, C. Identifikasi masalah, D. Memperkirakan tindakan. Jadi teman-teman yang ingin coba jawab silahkan di pause videonya dulu ya. Nanti setelah teman-teman jawab baru dilanjutkan lagi. Oke, jawaban yang tepat adalah identifikasi masalah ya. Identifikasi merupakan proses di mana seseorang menentukan atau menetapkan identitas atau orang, benda, dan sebagainya dengan cara menggunakan data atau objek sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan. Identifikasi masalah merupakan upaya untuk memahami jenis, karakteristik, kesulitan atau masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Salah satu cara untuk memudahkan seseorang mengungkapkan atau menyatakan identifikasi masalah dengan baik adalah dengan mengetahui secara jelas masalah yang dihadapi. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Daya pembeda pada suatu soal adalah A. Jumlah soal yang menjawab salah dan jumlah soal yang bisa menjawab benar. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama. B. Kemampuan suatu butir soal yang tidak dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang kurang menguasai materi. C. Kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. D. Jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah siswa yang menjawab salah. Jadi jawaban yang tepat adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. Ini dia. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara warga belajar atau siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan warga belajar atau siswa yang tidak atau kurang atau belum menguasai materi yang ditanyakan. Seperti itu ya. Jadi ini dia manfaat daya pembeda butir soal sebagai tambahan wawasan. Siapa tahu nanti soalnya yang ditanyakan adalah manfaat daya pembeda butir soal ya. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya. Berdasarkan indeks daya pembeda, setiap butir soal dapat diketahui apakah butir soal itu baik, direvisi atau ditolak. Yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum memahami materi yang diajarkan guru. Apabila suatu butir soal tidak dapat membedakan kedua kemampuan siswa itu, maka butir soal itu dapat dicurigai kemungkinannya sebagai berikut ya, seperti berikut. Yang pertama, kunci jawaban butir soal itu tidak tepat. Yang kedua, butir soal itu memiliki dua atau lebih kunci jawaban yang benar. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi yang diukur tidak jelas. Selanjutnya, pengecoh tidak berfungsi. Materi yang ditanyakan terlalu sulit sehingga banyak siswa yang menebak. Kemudian sebagian besar siswa yang memahami materi yang ditanyakan
berpikir ada yang salah informasi dalam butir soalnya. Jadi itulah manfaat dari daya pembeda dalam butir soal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah A. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. B. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. C. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. D. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Jadi jawaban yang tepat adalah D, yaitu memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Karena yang mau dikembangkan adalah kompetensi berpikir, keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Sedangkan kalau di keterampilan berpikir tingkat rendah, mereka semua bisa mencapai batas ketuntasan. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah keterampilan berpikir mereka ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Kalau yang A, menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran, agak kacau nanti ya. Agak kacau, dia mau mengarah kemana? Apakah mengarah ke kita atau mengarah ke tutornya, itu yang dimaksud. Memberikan waktu lebih luar. Kita sebagai guru punya banyak pekerjaan yang tidak hanya fokus pada beberapa siswa ya. Kita punya banyak siswa. Kemudian kita juga punya banyak tugas ya. Jadi ini saya anggap salah. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. Berarti kalau seperti itu dia tidak berdasar pada kurikulum atau kurikulum, KD dan sebagainya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan aspek sikap berikut. Yang pertama adalah percaya diri, kedua runtut, 3 santun, 4 kerjasama, 5 berbahasa Indonesia. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita adalah A. 1, 2, dan 3, B. 3, 4, dan 5, C. 2, 3, 5, D. 1, 2, 5. Jadi ya jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3 ya. Jadi yang dinilai itu kompetensi sikapnya ya. Dan di sini dia bercerita, kegiatan bercerita. Jadi ini yang harus ada. Yang pertama itu dia harus percaya diri, karena kalau tidak percaya diri dia tidak mungkin bisa bercerita. Bagaimana kepercayaan dirinya. Kemudian keruntutan ceritanya ya. Yang kedua adalah apakah ceritanya runtut ya, biar tidak kacau. Kemudian yang ketiga adalah santun ya. Kan yang dinilai adalah kompetensi sikap ya. Coba kita cek yang B, 3, 4, 5, 3 santun, kerjasama. Tidak perlu kerjasama ya, karena dia di sini naik tampil untuk bercerita. Kemudian berbahasa Indonesia sudah pasti ya. 2 runtut, kemudian 3 santun, kemudian 5 berbahasa Indonesia. Dan saya pikir percaya diri lebih penting daripada berbahasa Indonesia dalam kalau anak-anak kita ingin bercerita ya. Kadang mereka juga susah kalau harus berbahasa Indonesia. Yang penting dia bisa runtut ya. Percaya diri dulu yang terpenting ya. Kemudian 2, 3, 5 ini 2, 3, 5, kemudian 1, 2, 5, 1, 2, 5 ya. Padahal di sini kompetensi sikap yang dibutuhkan adalah santun ya. Oke, itu alasan saya memilih 1, 2, 3. Kalau teman-teman punya pendapat lain silakan dibenarkan kalau saya keliru ya. Baik, langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah
A. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. B. Menentukan skala pengukuran. C. Menentukan spesifikasi instrumen. D. Menentukan indikator. Jadi jawaban yang tepat adalah menentukan sikap yang akan dikembangkan ya. Ini dia langkah-langkah perencanaan penilaian sikap dalam K13 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sikap yang akan dikembangkan di sekolah mengacu pada KI1 dan KI2. Seperti ini ya jawabannya. Yang kedua adalah menentukan indikator sesuai dengan kompetensi sikap yang akan dikembangkan ya, tetap kompetensi sikap yang akan dikembangkan. Kemudian merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memunculkan sikap yang telah ditentukan. Sama juga kita harus menentukan sikap yang akan dikembangkan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tahap diagnostik kesulitan belajar adalah tahap diagnostik analitik. Pada tahap ini biasa digunakan tes diagnosis atau tes prestasi belajar. Tujuan dari tahap diagnosis analitis adalah untuk mengidentifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui A. Jenis kesulitan belajar yang dialami anak. B. Letak kelemahan-kelemahan itu terjadi. C. Menandai anak yang mengalami kesulitan belajar. D. Faktor penyebab kesulitan belajar anak. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Letak kelemahan-kelemahan itu terjadi ya. Ini dia tahap analistik diagnostik. Lazimnya digunakan ialah tes diagnosis untuk mengetahui di mana letak kelemahan itu terjadi. Kelemahan tersebut ini diambil dari repositori UIN Alauddin Makassar ya. Diagnosis kesulitan belajar peserta didik ya. Silakan kalau ingin baca-baca silakan diketik ini, kemudian dibaca-baca ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Prestasi Musa di sebagian besar bidang studi di atas KKM, terutama IPA. Ulangannya yang selalu mendekati nilai sempurna didukung oleh kegemarannya membaca. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat Musa? A. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai minatnya. B. Dijadikan pendidik sebaya untuk membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. C. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. D. Memberikan berbagai tugas mandiri sekaligus melatih keterampilan belajarnya. Jadi jawaban yang tepat adalah memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. Ya, kenapa saya memilih ini? Kemudian apa bedanya dengan yang ini? Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai minatnya. Oke, ini dia. Minat bisa diartikan sebagai ketertarikan pada suatu hal, sedangkan bakat adalah keahlian dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Bakat juga sering didefinisikan sebagai kapasitas belajar yang lebih unggul yang membuat anak-anak lebih cepat belajar sesuatu daripada anak lain ya. Jadi jawaban yang tepat ada di option C ya, yaitu memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tony sedang berjalan-jalan ketika belajar, mengganggu teman-teman yang sedang belajar, dan membuat masalah di kelas. Gejala tersebut menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian. A. Moral. B. Sosial. C. Emosi. D. Diri. Jadi jawaban yang tepat adalah dia mengalami gejala dalam aspek penyesuaian sosial ya. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar menurut Sumardi Suryabata 1996 halaman 249 sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa. Jadi ada yang dari luar diri siswa dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor-faktor non sosial dan faktor-faktor sosial ya.
Ini keadaan keluarga dapat menjadi penyebab timbulnya kesulitan belajar siswa, seperti sikap orang tua yang terlalu banyak membebani anak dengan tugas-tugas rumah membuat anak lemah semangat dalam belajar. Perhatian yang kurang, anak kurang mendapat dorongan untuk berprestasi, lebih lepas kasih ya. Larangan orang tua tidak sesuai dengan kemampuan anak juga dapat menyebabkan kesulitan belajar karena anak terbebani. Ini suasana rumah. Suasana rumah yang selalu ramai, gaduh dan kacau, hubungan keluarga yang kurang akrab sehingga suasana rumah menjadi tidak nyaman. Hal ini akan menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan tenang di rumahnya sendiri. Kemudian keadaan sosial ekonomi, kondisi sosial ekonomi sangat mempengaruhi anak dalam belajar karena ekonomi yang kurang memadai dapat menyebabkan lemah semangat belajarnya, terutama kurang terpenuhinya kebutuhan belajar. Ya, ini hanya sekedar tambahan wawasan untuk teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Salsabila yang duduk di kelas 2 SD menunjukkan prestasi belajar yang rendah hampir di semua bidang studi dan jarang dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun Salsabila mempunyai catatan kehadiran, kerajinan, dan ketekunan yang bagus, serta sikap belajar yang positif. Faktor penyebab kesulitan belajar Salsabila diperkirakan pada A. Minat belajar yang kurang baik, B. Tingkat kecerdasan yang rendah, C. Motivasi belajar yang kurang baik, D. Bakat siswa yang rendah. Jadi jawaban yang tepat adalah tingkat kecerdasan yang rendah. Walaupun dia rajin, ya ini termasuk kasihan ya. Kehadirannya bagus, kerajinannya bagus, tekun, belajar yang positif ya. Cuman memang kecerdasannya si anak ini, si Salsabila ini memang rendah ya. Kalau motivasi itu saya pikir cukup bagus, minat juga cukup bagus. Ya, bakat juga rendah ya. Ya, jadi tingkat kecerdasan yang rendah. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut diduga status hubungan sosial Diki termasuk A. Anak yang kontroversial, B. Anak yang diterima, C. Anak yang diabaikan, D. Anak yang ditolak. Jadi jawaban yang tepat adalah Diki termasuk anak yang ditolak ya. Dia selalu kurang menghargai orang lain, kemudian suka bicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Jadi dia termasuk anak yang ditolak. Anak-anak yang ditolak adalah anak yang terlalu agresif. Nah, ini dia. Sehingga tidak disukai dan akhirnya menarik diri untuk tidak berteman. Dan anak tidak memiliki teman di sekolah karena dia memiliki sifat pemalu sehingga sulit bergaul dengan teman-teman. Anak tipe ini cenderung siswa yang baik dan sangat dekat dengan keluarganya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan teman lainnya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang dilakukan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir A. Logis, B. Vertikal, C. Konvergen, D. Divergen. Ya, jadi jawabannya adalah divergen ya. Jadi jawabannya option D ya. Menurut Dr. Edward de Bono, seorang profesor dari Malta yang mempelajari psikologi sekaligus fisiologi, ada dua tipe berpikir, yaitu berpikir vertikal atau berpikir konvergen. Jadi vertikal dan konvergen itu sama ya. Kemudian ini dia. Berpikir vertikal atau berpikir konvergen, yaitu tipe berpikir yang sering disebut analitis ya. Analitis adalah bersifat logis, jadi ini juga
bisa dikatakan logis ya. Jadi 3 ya. Logis, bisa dikatakan vertikal, bisa dikatakan konvergen ya. Dan sistematis dengan mengumpulkan dan menggunakan hanya informasi-informasi yang relevan berdasarkan data, fakta, dan kenyataan. Proses berpikir ini dibutuhkan ketika kita melakukan analisa terhadap sebuah persoalan. Berpikir konvergen membuat kita fokus pada persoalan yang sedang dihadapi secara nyata dan tidak terbiaskan oleh pendapat-pendapat subjektif yang tidak terkait dengan persoalan tersebut. Ini berpikir pendek atau berpikir lateral atau berpikir divergen itu berpikir kreatif yang dapat menggunakan informasi sebanyak mungkin, terkadang yang tidak relevan atau boleh salah dalam artian boleh berbeda dari umumnya dalam beberapa tahapan untuk mencapai pemecahan masalah yang tepat. Ya, jadi pengertian dari berpikir divergen ini sama dengan yang dilakukan oleh Ibu Ani dengan menebak-nebak ya. Bisa salah, bisa juga benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ternyata habis. Itu saja dulu yang sempat kita share. Mohon bantuannya untuk klik subscribe dan like. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.